Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pendengar dimanapun Anda berada, ya insyaallah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, yang mana tentunya keberkahan tersebut semoga bisa menjadi suatu hal yang sangat berharga bagi kita dalam hidup di dunia, ataupun kita nanti insyaallah keberkahan tersebut akan menjadi teman di akhirat nanti kelak. Amin. Alhamdulillah pendengar, pada kesempatan pagi ini Religi Pagi akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6, dan akan bersama narasumber kami yang kami hormati, yaitu Al-Ustadz Haji Muhammad Nur Faiz Amin Hambali LCMA, dan akan mengusung tema berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah tersambung melalui line telepon kami pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati, yaitu Al-Ustadz Haji Muhammad Nur Faiz Amin Hambali LCMA. Dan Anda bisa berinteraktif bersama kami pendengar setelah Anda menyimak kajian terlebih dahulu, dan Anda akan bisa bersama kami melalui 0231 84932259 ataupun WA kami di 081324951935 untuk pagi hari ini. Dan mungkin di live chat YouTube kami kita akan hadirkan komentar-komentar dari Anda. Baik pendengar, kami akan segera hadirkan Religi Pagi bersama Al-Ustadz Haji Muhammad Nur Faiz Amin Hambali LCMA. Kami akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat selalu Pak Ustadz? Alhamdulillah. Bagi-bagi sehat terus ya Pak Ustadz nih. Baik, monggo silakan Pak Ustadz untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum pendengar bisa berinteraksi bersama kita. Monggo Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal du'a ila al-huda wal dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa salam. Para pemirsa RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengkaji bersama tentang kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kajian ini bertujuan untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pancaran hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sesuai dengan tuntunan dan ajaran-ajaran darinya. Para pemirsa RRI yang berbahagia, para pendengar RRI yang berbahagia, ini pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tawakal ala Allah, pasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kajian ini ada kaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan di minggu yang lalu, di mana minggu lalu kita membahas tentang status kita sebagai seorang hamba Allah, status kita yang hanya sebatas seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan kali ini membahas tentang kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kepasrahan ini merupakan
timbal balik dari status kita sebagai seorang hamba. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang hamba yang diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan seluruh aktivitas kita, untuk melakukan seluruh amal ibadah kita sesuai dengan kehendak kita. Ya, yang bisa kita lakukan setelah kita berusaha adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berserah diri kepada Allah lah hidup kita akan menjadi lebih aman, hidup kita akan menjadi lebih nyaman. Ketika kita sudah tawakal kepada Allah, kita sudah memasrahkan segala usaha kita kepada Allah, ya maka kita akan merasa bahwa hidup ini lebih enjoy. Kita tidak lagi menuntut Allah atas apa yang telah kita perbuat padanya. Orang yang sudah bertawakal kepada Allah, dia akan lebih nyaman. Dia tidak akan pernah berpikir terhadap amal ibadah yang dia lakukan. Orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan lagi merasa bahwa ada orang lain yang memusuhi dirinya, ada orang lain yang membenci dirinya. Tidak ada. Karena dia sudah menyerahkan seluruhnya aktivitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah landasan. Tawakal adalah landasan dari ibadah kita, dari usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan lagi itu ada kasus orang yang ketika kita dakwahi kemudian dia marah-marah, kemudian kita tersinggung. Tidak ada. Ketika orang sudah bertawakal, memasrahkan diri kita kepada Allah, kita tidak akan merasa tersinggung terhadap apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Karena kita semuanya sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini seringkali menjadi tameng bagi orang-orang pemalas. Seringkali kita mendengar bahwa orang itu, ya memang kita harus berserah diri kepada Allah, tapi kita harus berusaha. Atau misalkan, ya saya sih berpasrah diri sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh dia yang menciptakan kita dan seterusnya. Tanpa disertai dengan usaha untuk menggapai tujuan yang diperintahkan Allah kepada kita. Ini yang sering kali menjadi salah kaprah. Dikiranya kalau sudah pasrah itu kita tidak memiliki usaha, padahal tidak. Para ulama jelas sekali mendefinisikan bahwa tawakal itu adalah kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah seseorang melakukan sebuah aktivitas. Jadi sebelum berserah diri kepada Allah, kita harus melakukan sebuah aktivitas terlebih dahulu. Jadi tidak hanya pasrah bongkoan kepada dalam istilah Jawa, tidak. Tawakal itu harus disertai dengan ini juga sesuai dengan apa yang difirmankan Allah kepada kita. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hampir semuanya sebelum Allah memerintahkan kita untuk bertawakal, Allah sebelumnya sudah menjelaskan tentang pekerjaan, tentang aktivitas kita. Ya contoh lah sebagai sampel, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan memberikan rizki kepadanya dari sisi-sisi yang tidak dia sangka-sangka. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia adalah zat yang mencukupi. Sebelum kata-kata wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, di situ Allah
ada dua kata kerja. Yang pertama adalah mayyattaqillah, yattaqi, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kan aktivitas jisim, aktivitas anggota tubuh kita. Tanpa adanya pekerjaan takwa, tanpa adanya aktivitas anggota tubuh kita, ya maka kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berserah diri. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, disambung dengan ayat setelahnya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Yang bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahannya, dan Allah akan mencukupkan semua kebutuhan. Jadi sudah jelas sekali bahwa takwa itu landasannya harus takwa. Tawakal itu landasannya harus takwa. Takwa itu adalah aktivitas jisim. Aktivitas jisim itu adalah pekerjaan. Gak mungkin ada orang yang diam terus dia dikatakan takwa kepada Allah itu. Karena takwa itu adalah mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Kata-kata mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa manusia itu harus berusaha. Sebelum kita berpasrah diri kepada Allah, kita harus berusaha terlebih dahulu. Kita sudah berdoa, kita sudah sholat, kita sudah melakukan semua amal ibadah kepada Allah. Lalu tugas kita setelah melakukan ibadah itu adalah dengan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti ini kita tidak akan memiliki tuntutan kepada Allah. Biasanya kan orang-orang nuntut kepada Allah, ya Allah saya sedang berdoa di waktu-waktu yang mustajabah. Ya Allah saya sudah berdoa misalkan di depan Ka'bah, di tempat mustajabah. Kenapa engkau tidak mengabulkan doa saya misalkan? Ini adalah ciri bahwa kita adalah kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya Allah, kita itu mengira bahwa Allah itu mengabulkan doa kita karena kita berdoa, tidak. Padahal Allah memberikan dan mengabulkan doa kita ya karena kehendaknya, bukan karena kita minta, tidak. Makanya cara terbaik setelah manusia bertakwa kepada Allah, setelah manusia menyadari statusnya sebagai hamba Allah adalah dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kata istilah karyawan, kita karyawan, kita hanya dituntut untuk kerja. Ada urusan gaji, yaitu urusan bos. Kalau bosnya baik, alhamdulillah kita dapat gaji besar. Kalau bosnya pelit, yaitu nasib kita. Tapi kita juga seperti itu kepada Allah. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah. Tugas kita hanya berusaha kepada Allah. Tugas kita semuanya ya aktivitas manusia, tugas-tugas yang tidak bisa menuntut hasil. Adapun hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau karyawan ke bos itu ada kemungkinan bosnya baik atau buruk. Jadi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus yakin bahwa Allah adalah zat yang maha baik, zat yang maha mulia, zat yang maha segala-galanya. Sehingga ketika Allah itu memiliki sifat yang maha segala-galanya, maka sangat layak sekali kita pasrahkan kepadanya atas apa yang kita kerjakan. Apa yang kita lakukan semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan ikut campur. Ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, kita tidak akan ikut campur terhadap tugas-tugas yang itu menjadi hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi pertanyaan, kenapa saya sudah rajin, saya sudah
ibadahnya banyak, kenapa hidup saya seperti ini saja? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang muncul dari orang-orang yang kurang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seringkali berdiskusi sama teman-teman. Mereka selalu mengatakan begini, Ustaz, kenapa ya negara-negara Muslim itu, negara-negara yang notabene mayoritas umat Islam itu adalah negara-negara terbelakang, negara-negara yang tertinggal secara ekonomi, secara teknologi, secara kehidupan sosial dan seterusnya. Semuanya tertinggal dari negara-negara Barat. Padahal orang-orang yang mayoritas Muslim itu menyembah kepada Allah. Saya katakan, sifat ubudiyah sama hasil itu tidak melulu timbal balik, tidak melulu sinkron, tidak. Bukan berarti orang yang kaya itu kemudian Allah suka sama dia, tidak. Dan tidak berarti orang yang dalam kehidupan miskin Allah benci sama dia. Karena hasil itu sekali lagi dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berusaha saja. Hanya berusaha saja. Hasil kemudian apa yang terjadi setelahnya itu adalah hak prerogatif Allah yang tidak ada celah bagi kita untuk mengikuti, untuk mengorek-ngorek harusnya Allah terus seperti ini, seperti ini. Enggak bisa. Allah adalah zat yang maha kuasa yang tidak bisa ditekan oleh siapapun. Amal ibadah pun tidak bisa ditekan. Bahkan dalam sebuah hadis itu Rasulullah bersabda, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amali. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian sebab amalnya. Para sahabat lalu bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga seperti itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, wala ana, saya juga tidak seperti itu. Artinya Rasulullah saja ketika kita lihat bahwa beliau adalah sosok panutan kita, dari segi apapun ibadah kita ikut sama beliau, ilmu kita juga ikut pada beliau, semuanya ikut pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun Rasul itu ketika masuk surga bukan karena amalnya. Lalu karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmah. Kata Rasulullah, hanya saja Allah telah menganugerahkan kepadaku kasih sayang. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang kaya itu bukan berarti dia hasil usaha dia, tidak. Bukan berarti kemudian Allah suka sama dia, tidak. Bisa jadi justru kekayaan itu menjadi bumerang bagi dirinya. Begitupun kemiskinan yang dialami oleh mayoritas umat Islam, bisa jadi itu adalah merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menunjukkan bahwa ketakwaan kepada Allah itu harus dilandasi dengan aktivitas pekerjaan manusia. Dan aktivitas manusia itu hanya sebatas aktivitas saja. Dia tidak berhak untuk menuntut hasil dari apa yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang terbaik buat diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Itu Mas Pian untuk materi tentang tawakal. Baik. Terus serah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah. Oh, mohon maaf Kak. Ya,
terputus dan nanti kita hubungi lagi Pak Ustadz untuk kesempatan pagi hari ini. Di kesempatan pagi ini mendengar, kami akan break sejenak untuk kami akan hubungi Pak Ustadz yang akan bersama Anda kembali. Pagi kami sudah tersambung kembali bersama Al-Ustadz Haji Muhammad Nur Faiz Amin Hambali LCMA. Baik, kita akan menyapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf kepencet tadi ya Pak Ustadz ya. Baik, silakan pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 023184932559. Kita akan sapa pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana. Silakan Ibu Indra. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz Haji Muhammad Nur Faiz Amin Hambali LCMA. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lengkap sekali Bu ya namanya ya. Oh ya, maaf. Ini putra Pak Badrodin Hambali atau putra anak? Bukan semuanya Bu. Oh, jadi Saya adiknya angkat. oh, alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Nah, mengenai berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala itu ya, Pak Ustadz, kenapa ya dikatakan kalau kita menjadi baik atau tidak baik itu karena sikap kita. Tapi kalau kita mendapat rezeki yang banyak atau sedikit, itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi Allah yang menentukan. Nah, kenapa kalau baik atau tidak baik juga ya mungkin itu hak prerogatif Allah. Bagaimana keterangan dari Ustadz? Terima kasih. Terima kasih pula Bung Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra dari Pelayangan, Pak Ustadz sudah bergabung bersama Ustadz Haji Muhammad Nur Faiz Amin Hambali LC. Dan silakan untuk Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kembali di 023184932559 ataupun Anda bisa berkirim WA di 081324951935 dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ataupun komentar Anda di live chat YouTube kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Pian. Nggih, Pak Setiono di Bumi Ayu, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Istri kami mengajar pengajian Pak Ustadz setiap hari Kamis. Dan setelah maghrib, istri masih baca Yasin. Tapi ibu-ibu lain sudah sholat. Mohon solusinya Pak Ustadz. Apakah ini sudah betul ataukah masih salah? Karena istri kami maghrib. Oke. Jadi istri kami mengajar pengajian setiap Kamis malam.
Iya. Berarti istrinya membaca surat Yasin sebelum sholat maghrib. Setelah maghrib, istri masih baca Yasin saja. Ibu-ibu lain sudah sholat. Mohon solusinya, apakah ini salah atau sudah betul? Ya, oke. Karena Oke. kami mewakili istri kami. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiono di Bumi Ayu untuk kesempatan pagi hari ini menanyakan terkait dengan ketika waktu maghrib sudah tiba tapi masih membaca surah Yasin begitu ya. Pak Ustadz, bagaimana keterangan ataupun pendapat Pak Ustadz? Kita akan sapa kembali pendengar yang akan bergabung di line telepon di 0231 8493 259 untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, dan apabila terputus kita akan ke Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Indra terlebih dahulu. Monggo Pak Ustadz. Baik, pada Ibu Indra ya. Baik, terima kasih Ibu Indra atas pertanyaannya. Ini memang yang sering kita dengar ketika ada penceramah-penceramah gitu, ketika mau nutup kajiannya mereka selalu mengatakan apa yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang buruk datangnya semata-mata dari hawa nafsu kami. Memang kata-kata yang familiar sekali, dan itu sebenarnya kalau kita mendalami kata-kata itu ada satu kejanggalan sebenarnya. Kejanggalan itu seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi, bahwa katanya Allah itu kan zat yang maha menguasai, zat yang maha memberi, zat yang maha mengetahui, dan zat yang maha menghendaki. Kenapa ketika hal yang baik itu disandarkan kepada Allah, artinya kalau kita mendapatkan rezeki yaitu karena rezekinya Allah, kita sholat yaitu karena takdir dari Allah, kita bisa bersedekah yaitu takdir dari Allah, tapi tidak sebaliknya. Ketika kita melakukan perbuatan buruk, itu kita tidak pernah mengatakan terus seseorang berbuat buruk itu karena takdir Allah, atau orang mencuri itu karena sudah takdirnya dari Allah, seperti itu. Para ulama tidak mengajarkan seperti itu. Padahal seharusnya kalau Allah itu adalah zat yang maha, seharusnya ya perbuatan manusia itu pun bisa dicegah, dilakukan, ditunjukkan atas dasar karena Allah. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru." Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki dan apa yang Dia pilih. Artinya ketika seseorang itu berbuat buruk, maka itu sesungguhnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang telah ditentukan oleh Allah kepada orang tersebut. Tapi kenapa kita tidak pernah mengatakan hal tersebut? Karena gini, Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia, baik dan buruk, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mengatakan hal buruk itu di luar kehendak Allah, berarti perkataan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak bisa mengontrol perbuatan buruk, dan ini adalah kekufuran. Perkataan yang seperti itu, perkataan yang meyakini bahwa ada kelemahan dari Allah karena Allah tidak bisa mengontrol kekufuran, tidak bisa mengontrol keburukan, ini adalah perkataan yang menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, begitupun ketika ada orang yang mengatakan bahwa perbuatan buruk itu adalah yang dikehendaki oleh Allah, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu artinya
orang yang keimanannya masih dangkal sekali, lemah sekali. Jadi kita mengatakan menisbatkan keburukan kepada Allah, yaitu perbuatan kekufuran. Kita menisbatkan, menyandarkan keburukan kepada Allah juga itu merupakan sebuah dosa besar. Jadi dua-duanya ini merupakan ada sisi dosa di situ. Lalu apa yang harus kita lakukan? Para ulama mengajarkan pada para guru-guru kita mengajarkan bahwa betul semua yang dilakukan oleh manusia itu adalah atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak seyogianya, tidak ada etikanya ketika kita menyandarkan hal-hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang maha indah, zat yang maha baik, zat yang maha pemaaf, maha pemurah, maha sempurna dari segala hal yang positif. Maka kenapa kita harus melihat Allah dari sisi negatif? Allah kan juga di samping memiliki sifat-sifat yang maha baik tadi, Allah juga maha memberikan siksaan yang sangat pedih. Kenapa kita harus melihat hal-hal yang negatif itu? Hal-hal yang konotasinya Allah menyeramkan. Kalau kita sebagai seorang muslim, ya hendaknya, sebaiknya kita memandang Allah itu dengan sifat dan dengan zat yang maha kebaikan, maha baik. Jadi tidak menyandarkan keburukan kepada Allah itu hanya sebatas tata krama kita kepada Allah saja. Hanya sebatas adab kita kepada Allah saja. Jadi hanya sebatas etika saja. Ya. Kalau tidak, ya semuanya apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, tadi ada yang menanyakan juga nih Pak Ustadz terkait dengan tadi kan kalau Allah itu kan maha kuasa segala-galanya. Tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Ustadz ya Pak Ustadz ya, bahwa ini ada yang bertanya, kalaupun manusia melakukan perbuatan jahat, perbuatan jelek, itu kan harusnya bisa dicegah ya. Obrolan ini Pak Ustadz, bisa dicegah oleh Allah. Kenapa Allah tidak mencegah? Ya saya orang yang nggak mengerti ilmu, kamu kayak sok pinter kayak Nabi Muhammad aja suruh nyegah kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Mohon maaf kalau saya salah gitu Pak Ustadz. Silakan, apa nih Pak Ustadz yang bisa dikomentarin seperti ini Pak Ustadz? Ya. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Allah menjadikan manusia itu sebagai umat yang tunggal. Artinya, kalau Allah menghendaki semua manusia itu iman kepadanya, ya maka akan iman semuanya. Tapi apa yang terjadi? Wala yazaluna mukhtalifina. Tetapi yang terjadi adalah Allah membiarkan perbedaan itu terjadi pada manusia. Karena kalau misalkan karena kita ditakdirkan semuanya iman kepada Allah, berarti kita tidak ada bedanya dengan malaikat. Iya betul. Allah menciptakan malaikat semuanya tunduk kepada Allah SWT. Padahal Allah menginginkan manusia itu menjadi khalifah fil ardh. Allah mengharapkan, Allah menginginkan manusia itu harus lebih baik daripada malaikat. Maka diberikanlah hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia itu bisa mengekang hawa nafsunya sehingga dia bisa menjadi lebih baik daripada malaikat. Jadi ya perbedaan-perbedaan ini justru harusnya kita jadikan sebagai motivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik daripada malaikat dan bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pak Ustadz, mohon izin kita akan nyapa pendengar terlebih dahulu di line telepon ya Pak Ustadz ya. Kita akan sapa pendengar. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Yan. Pak Dirubin silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi menerusi yang ditanyakan Bunda Idra tadi. Ini menyangkut
ketauhidan ya, atau menyangkut kehendak Allah. Lah, Iya. kita kan Takdir Allah. lalu ada yang mengatakan demikian, gerakan kita karena kemauan kita atau juga karena kehendak Allah. Ini ada dua hal yang berbeda. Nah, yang kita kenal pernah mendengar lewat pengajian ini juga religi pagi adanya Jabariyah dan Qadariyah. Apa kaitannya dengan itu apa tidak tadi? Jadi ini yang buruk itu karena saya atau kami, yang baik karena Allah. Lalu kalau begitu Allah tidak ngontrol. Tidak bisa ngontrol seperti yang Ustaz katakan. Nah ini mohon penjelasannya. Memang Qadariyah dan Jabariyah itu kita hapus atau kita tengah-tengahnya dengan aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Tengah-tengahnya kan begitu. Ya. Dengan demikian maka ini yang pertanyaan pertama. Yang kedua lalu ada ungkapan, apa hadis, apa bukan, bahwa Allah memberi harta kepada yang ia kehendaki, akan tetapi Allah memberi agama kepada yang ia kasihi. Ini mohon juga urainya. Matur nuwun Ustaz. Matur nuwun Mas Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kayaknya penjabarannya kalau 1 jam nggak cukup nih Ustaz. Iya betul. Masalah Qadariyah sama Jabariyah ini sudah menjadi polemik sejak zaman dulu. Oke. Kalau Jabariyah ya berarti menganggap Allah itu harus ikut kemauan kita pada kemauan kita. Kalau Qadariyah kebalik ya. Kalau Qadariyah itu Allah harus ikut pada kemauan kita. Kalau Jabariyah ya kita hanya ikut perintah Allah saja. Ya semuanya kalau dalam sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya memiliki sisi yang negatif. Ketika kita menyandarkan semua aktivitas kita kepada Allah, ya berarti Allah seharusnya tidak berhak menyiksa kita kan? Karena kita melakukan atas sesuai kehendak Allah. Begitupun ketika orang beraliran Qadariyah, dia memaksa Allah untuk membalas terhadap apa pekerjaannya. Ini kan juga tidak baik karena dia memaksa Allah dengan kehendaknya. Masa Allah kok dipaksa? Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengahnya. Makanya para ulama, para guru-guru kita mengatakan hal yang baik itu datangnya dari Allah, hal yang buruk itu datangnya dari diri. Itu hanya sebatas penengah dari aliran Qadariyah sama Jabariyah. Oke, baik. Kemudian jadi kalau rizki itu datangnya dikehendaki oleh Allah, kalau agama itu dari kasih sayang Allah. Ini sesuai dengan firman Allah lanjutan dari ayat yang telah saya bacakan tadi. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka. Kecuali orang yang diberikan kasih sayang kepada kecuali orang yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang itu dikasih sayang sama Allah, maka dia akan beriman padanya, dia akan berpegang teguh pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang masih ilaman rahimah rabbika. Gitu mas. Kemudian berkaitan dengan waktu membaca surat Yasin tadi ya. Iya betul. Dari Pak Setiono di Bumi. Iya. Sebenarnya itu adalah hal yang umum bahwa di masyarakat kita itu sering membaca surat Yasin di waktu-waktu yang menurut dia adalah waktu-waktu yang mustajab, seperti di waktu maghrib dan seterusnya. Hanya saja mana yang lebih utamakan ketika sudah masuk waktu sholat melanjutkan bacaan surat Yasin atau meninggalkannya terlebih dahulu, sholat terlebih dahulu baru membaca surat. Maka di sini kita lihat situasinya. Kalau memang sebelum maghrib itu dia sudah baca surat Yasin, kemudian di tengah-tengah baca surat Yasin, waktu maghrib azan, ya kita selesaikan dulu sholat, kita selesaikan dulu bacaan surat Yasin. Tetapi kalau misalkan bacaan surat Yasin itu baru dimulai setelah azan maghrib, ya maka sebaiknya surat Yasin itu dibaca setelah sholat maghrib.
Jadi kita lihat posisinya gimana. Waktu sholat maghrib itu sudah tiba atau belum. Kalau sudah tiba, ya berarti kita harus mendahulukan sholat maghrib. Kalau sebelum waktu sholat maghrib tiba, kita sudah baca surat Yasin dulu, kemudian di tengah-tengah terpotong sama waktu sholat maghrib, ya kita selesaikan dulu bacaan surat Yasinnya, baru kemudian melakukan ibadah sholat maghrib. Yang terpenting adalah pengaturan waktunya begitu ya Pak Ustadz ya, barangkali begitu ya. Yang terpenting adalah pengaturan waktunya. Baik Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita sapa dulu pendengar yang akan bertanya ke Pak Ustadz melalui WA untuk kesempatan pagi ini Pak Ustadz. Dari Ibu Aminah di Gantar Indramayu ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, orang yang jarang sholat tapi banyak berdoa, apakah itu doanya terkabulkan? Ada beberapa WA lagi. Singkat saja barangkali Pak Ustadz, karena waktu kita sudah akan mepet lagi nih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Orang yang jarang sholat tapi banyak berdoa, apakah doanya itu terkabulkan gitu Pak Ustadz? Silakan. Iya, tentu antara sholat sama doa itu sesuatu yang berbeda. Iya. Allah memerintahkan dua ibadah itu dengan menggunakan kata-kata yang berbeda. Iya. Ya, sholat ya sendiri, berdoa sendiri. Jadi memang kalau menurut para ulama, orang itu semakin dekat dengan Allah, maka semakin besar kemungkinan doanya dikabulkan. Iya. Begitupun orang itu ketika dia berdoa, kemudian di samping berdoa juga dia berbuat baik pada semua manusia sehingga dia dekat dengan Tuhan, maka besar kemungkinan doanya terkabul. Dan tentu doa sama sholat itu ada sesuatu yang berbeda. Memang sebaiknya beriringan, tetapi kalau memang bisanya seperti itu, kita berdoa saja. Tapi tidak harus kemudian itu dah kata Ustaznya kalaupun tidak sholat berdoa saja sudah dikabulkan. Ya, harus karena sholat itu adalah sebuah ritual yang wajib dilakukan oleh semua manusia selama dia masih. Sedangkan doa itu ya dia hanya sebatas ibadah saja. Kembali lagi pada kehendak Allah tadi. Apakah Allah menghendaki doa orang tersebut dikabulkan atau tidak, yaitu urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, hak prerogatif dari Allah. Baik, Pak Ustadz, kita ke Indramayu lagi, ada Pak Waryanto di Indramayu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Berserah apapun putusannya kepada Allah setelah perintah dan larangannya. Bagaimana dengan upaya atau tindakan kita sebagai manusia, baik sebelumnya atau sesudahnya, begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Wah, ini mungkin Pak Ustadz lebih memahami. Ya, ya, ini kan berserah apapun keputusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah perintah dan larangannya mungkin dituruti gitu Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana dengan upaya atau tindakan kita sebelumnya atau sesudahnya? Nah, ini saya juga belum paham nih Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa memahami sedikit dari pertanyaan dari Pak Waryanto. Kita diperintahkan itu dua hal. Satu, kita diperintahkan untuk berusaha, dan yang kedua kita diperintahkan untuk tawakal. Ini sesuatu yang berurutan. Nggak mungkin kita berserah diri dulu, baru kemudian berusaha. Nggak mungkin. Kita ya usaha dulu baru menyerahkan diri kepada Allah. Sama misalkan kita membersihkan rumah, nggak mungkin rumah itu bersih dulu sebelum kita sapu. Kan gitu. Ya, kita nyapu dulu, baru setelah menyapu, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Setelah menyapu itu jadi bersih atau tidak, ya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kan bisa jadi kita habis nyapu ternyata kotor lagi, bisa jadi seperti itu. Tapi paling tidak kita sudah mengerjakan usaha tadi. Maka jangan dipisahkan. Usaha dulu atau tawakal dulu, ya nggak bisa dipisahkan. Usaha dulu dan tawakal dan usaha ini adalah sesuatu yang saling berhubung. Jadi nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, baik. Satu lagi Pak Ustadz dari Gintung Kidul Cuaringin dari Pak Sakadi. Terima kasih Pak Sakadi. Ya, bagaimana dengan orang yang berilmu Pak Ustadz, namun amaliyahnya terkadang nyeleweng atau maksiat gitu. Dan bagaimana dengan orang yang tidak mengerti hukum Islam namun selalu taat beribadah? Oh, ini dua pertanyaan. Itu karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas ibadah manusia itu tidak ditentukan oleh ilmunya, tidak. Tetapi ditentukan
atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mana yang lebih baik, orang berilmu tapi bermaksiat atau orang yang tidak berilmu tapi beribadah? Ya tentu yang ideal adalah berilmu dan tidak maksiat gitu ya. Yang ideal ilmu ibadah itu harus beriringan. Tapi kalau berbeda, ya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang diciptakan oleh Allah itu memiliki dua sisi. Satu sisi kebaikan dan dua sisi keburukan. Termasuk ilmu. Ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang, bisa juga dia menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berilmu dan dia bermaksiat itu lebih besar daripada orang yang bermaksiat dan tidak berilmu. Begitupun sebaliknya. Allah akan memberikan pahala lebih besar pada orang yang berilmu dan beramal sesuai ilmunya daripada Allah memberikan pahala kepada orang yang taat padanya namun dia tidak berilmu. Jadi dari segi segi hadiahnya lah, ibarat hadiahnya itu lebih besar bagi orang yang melakukan aktivitas ibadah sesuai dengan ilmunya. Itu pun juga siksaannya. Orang yang melakukan kemaksiatan sadar dia tahu bahwa hal itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, maka dia akan mendapatkan siksaan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah ingkar pada dua hal. Yang pertama ingkar kepada ilmunya, dan yang kedua tentunya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pak Ustadz, waktu yang misalkan kita untuk kesempatan pagi hari ini, dan WA tadi dari Pak Sakadi menjadi WA terakhir, dari Pak Derubin, penelpon juga penelpon terakhir. Terima kasih bagi semua pendengar. Ada yang satu yang disampaikan kepada pendengar, silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Satu kalimat untuk kita semua bahwa tawakal itu harus disertai dengan usaha. Tawakal harus disertai dengan usaha. Artinya kita tidak bisa mendikte Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan kepada kita. Tidak berarti bahwa ketika kita beribadah kemudian Allah harus memberikan itu tidak. Karena pemberian Allah itu bersifat prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal terbaik setelah kita usaha adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilandasi dengan asas husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Haji Muhammad Nur Faiz Amin Hambali LCME udah bersama pendengar untuk kesempatan pagi ini dalam religi pagi. Sehat-sehat selalu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pendengar, demikian tadi kami sudah bersama Al Ustadz Haji Muhammad Nur Faiz Amin Hambali LCME dalam rangkaian religi pagi untuk kesempatan pagi ini pendengar. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon kami dan juga layanan WhatsApp kami untuk kesempatan pagi ini pendengar. Kami akhiri pendengar bersama kami dalam religi pagi dan kita jelang tepat pukul 6 saatnya Anda menyimak berita daerah pagi tepat pukul 6 dan kami akan hadirkan sesaat lagi. Baru saja usai religi pagi di Pro 1 RRI Cirebon.